Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak sekalian yang kami hormati, pada malam hari ini kita membaca surat Al-Baqarah. Apa sih sebenarnya isi daripada ayat ini? Jadi pada ayat pertama ini yang kita baca tadi itu masih menjelaskan tentang pengusiran Nabi Adam oleh Allah untuk ke muka bumi. Ya. Makanya di sini bagaimana bahasa pengusirannya Allah? Qulnah bitu minha. Kata Allah, aku berkata, kulna. Aku berkata, kata Allah, ihbitu, turunlah kalian. Minha, dari surga. Jami'a, semuanya. Jadi ketika Nabi Adam berbuat salah dengan mendekati satu pohon itu yang kemarin dilarang oleh Allah, itu yang diusir tidak hanya Nabi Adam dari surga itu. Jadi setan, iblis itu juga diusir, Pak. Makanya di sini kulnah bitu minha jami'a. Turunlah kalian semuanya dari surga. Kon medhuk kabeh diusir karo Gusti Allah, kan begitu. Ya karena konsekuensinya kalau enggak patuh dengan Allah ya seperti itu, Pak. Pasti dapat hukuman, apapun bentuknya pasti dapat hukuman begitu. Ya mungkin ini sudah menjadi skenario Allah lah. Karena apa? Kalau Nabi Adam tidak terusir ke muka bumi, mungkin kita tidak akan pernah ada, Pak. Ya toh? Dari ayat kemarin dijelaskan bahasanya ba'dukum aduwwun li ba'din, ya. Sebagian dari kalian itu nanti akan menjadi musuh bagian yang lain. Ketika sudah turun ke bumi, Pak. Maka disinilah fungsi daripada nabi-nabi setelah Nabi Adam. Seperti Nabi Musa, Nabi Isa, begitu ya Pak ya. Fungsi bagaimana mereka itu mengemban tugas dari Allah untuk menata manusia agar manusia itu mengenal Tuhan. Lain surga jelas Pak. Semua makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah mengenal Tuhan. Semua masih dalam kondisi taat. Tapi ketika sudah turun ke bumi, disinilah masalah mulai muncul. Sehingga Allah memerlukan yang namanya tangan kanan. Artinya utusan, rasul begitu. Karena kalau tidak ada rasul ya manusia nggak akan mengenal Tuhan, Pak. Dengan tangan-tangan para nabi dan rasul inilah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada para rasul ini disampaikan kepada para manusia. Begitu. Jadi dulu kalau Nabi Adam tidak berbuat salah, kemungkinan kita nggak pernah ada. Bisa jadi kita nggak pernah ada. Dan kita akan damai-damai saja. Kalaupun ada kita akan damai di surga begitu. Tapi karena ini sudah menjadi skenario Allah Subhanahu wa taala, manusia diberi pilihan, sing taat ya taato, sing ora taat ya silahkan. Dalam bahasa agama lakum dinukum waliyadin. Sing gelem taat ya monggo, yang tidak mau taat ya silahkan. Konsekuensinya yang tidak taat akan mendapatkan hukuman. Bagi yang taat akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Fa imma ya'tiyannakum minni, dan apabila telah benar-benar datang dariku, kata Allah, huda petunjuk. Huda itu petunjuk Pak, hudan petunjuk begitu ya. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah. Jadi apabila sudah datang petunjuk dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, apa janji Allah? Fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang mengikuti petunjuk itu dia tidak akan pernah merasa takut, Pak. Di muka bumi nggak akan merasa takut, Pak. Takut apa aja lah.
ora wedi melarat, ora wedi ra duwe panganan, ibarat itu ya. Enggak ada rasa takut begitu. Karena mereka sudah yakin atas petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Bagi orang yang beriman begitu, orang yang mengikuti petunjuk Allah mereka tidak akan merasa takut. Di samping mereka tidak merasa takut apalagi? Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Tidak pernah merasa takut di muka bumi, juga tidak akan bersedih nanti ketika di akhirat. Nggak akan ada rasa takut lagi begitu loh. Karena orang-orang yang beriman itu mati saiki karo sesuk padha ae, Pak. Komitmennya begitu orang beriman itu. Orang-orang beriman itu tidak akan merasa takut. Alah mati saiki karo sesuk padha ae mati nih. Malah saiki soro, malah lek urip suwi-suwi iki soro, Pak, terang-terangan aja. Hidup terlalu lama di muka bumi itu soro. Apalagi sudah tua, renta, enggak mati-mati ki repot, Pak, yakin. Masanya anak-anaknya, Pak, gitu. Begitu. Bagi orang yang sudah mengikuti petunjuk Allah, kematian itu sesuatu yang ditunggu. Tidak akan pernah merasa takut begitu. Ya begitulah karakternya orang-orang orang-orang yang beriman seperti sahabat Nabi ketika diajak perang begitu ya. Ya dia menggerutu ya ada, sahabat Nabi itu ya ada. Menggerutu jak perang yang gerutu barang, tapi ya ora apa-apa, ya panggah budal begitu. Karena mereka sangat cintanya dengan Nabi, nggak mungkin melepas Nabi perang sendirian kan begitu ya. Jadi orang-orang yang beriman itu sudah menyerahkan apapun yang ada pada dirinya kepada Allah. Tidak akan pernah merasa takut, tidak akan pernah merasa bersedih begitu. Yakin wae lah. Begitu. Jadi itulah karakter orang-orang yang mengikuti petunjuk. Fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak merasa takut, wala yahzanuna, dan mereka tidak akan merasa bersedih begitu. Saiki nek dipangan sesuk mbuh dipangan enggak pernah bersedih, santai wae. Tapi bukan berarti kita pasrah begitu, tidak begitu. Tetap usaha terus jalan begitu. Untuk urusan ekonomi bagaimana Nabi bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada." Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Hadisnya ada, Pak. Jadi untuk urusan kita di muka bumi ini ya waktu kerja aja males-males, serius gitu. Bahkan hadisnya muncul begitu. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Bekerjalah untuk duniamu seolah kamu akan hidup selama-lamanya gitu. Ojo diwalik malahan. Waktu kerja kelingan mati ya males kan ya, Pak ya. Iya. Apa sebaliknya lagi? Wa mali akhiratika ka'annaka tamutu godan. Dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok hari. Ojo diwalik sementing, Pak ya. Jadi waktu kerja kelingan mati akhirnya males, dibalik kan udah, Pak ya. Waktu ibadah kelingan diwalik kan, waktu ibadah malah kelingan pekerjaan, kan jangan begitu. Udah. Bekerja ya serius bekerja, totalitas, diniati dengan cara yang baik begitu. Artinya konsep-konsep dalam Islam itu udah lengkap sebenarnya begitu. Apa yang diajarkan Nabi kita udah lengkap, konsep-konsep dasar kehidupan itu udah lengkap. Makanya kadang-kadang ada beberapa orang yang mengatakan harta itu harus dibawa mati. Kira-kira iya apa Pak? Harta harus dibawa mati, Pak. Iya, Pak ya. Iya. Harta yang bagaimana itu kan begitu ya, Pak ya. Jenengan iki bangun masjid, nyumbang. Orang iso duit ya tenaga ya toh. Nah itu yang dimati maksudnya gitu loh. Maka ada sebagian orang mengatakan, ya harta itu harus dibawa mati kok. Pak Gianto bendino terus masjid kan diinfakkan tenaganya untuk apa? Untuk bersih-bersih masjid. Alhamdulillah gitu loh. Beberapa kisah itu, Pak ya. Orang-orang yang mau ngopeni masjid itu, Pak. Ya alhamdulillah dijogo karo Gusti Allah. Jasate nganti ra bosok lho panganan, Pak, bayangkan.
Makanya jabatan Pak Gianto ini jabatan mentereng kan gitu. Jangan dianggap remeh gitu pekerjaan itu. Makanya sekali-kali jenengan ngewangi Pak Gianto ora apa-apa gitu loh. Iya, jabatan mentereng gitu Pak. Beberapa kasus guru ngaji dan apa namanya itu wong sing tukang resik-resik masjid itu Pak. Itu sangat memiliki porsi sendiri dalam Islam ternyata. Ketika dimakamkan sudah sekian tahun, jasadnya gak bosok Pak bayangkan. Normalnya manusia bosok loh Pak. Iya kan? Makanya ya semangat aja lah. Kancane ngejak gotong royong pas kerumunan masjid ya budal gitu ya. Ora iso dhuwit ya tenaga, enggak masalah. Ning omah duwene apa kek apa ibaratnya nggawa-nggawa pelintingan gawa gak apa-apa. Bahasanya begitu ya Pak ya. Enek kopi gawa kopi. Bahkan Nabi pernah ada seorang ibu-ibu yang biasa membersihkan masjid. Kemudian suatu hari Nabi menanyakan kemana ibu yang bisa membersihin masjid itu. Beliau meninggal. Apa yang beliau lakukan? Beliau langsung mendoakan, langsung sholat doa itu. Artinya orang yang membersihkan masjid dalam Islam itu memiliki porsi sendiri, Pak. Makanya kayak Pak Gianto lek cara enggak entuk jatah ke masjid ya aja nggersulo. Wis dianggap sedekah ya, Pak ya. Begitu ya, Pak ya. Jadi itu Bapak sekalian, sekedar intermezzo kita. Memang kadang hidup itu ya harus ada penyemangat sih, Pak. Bukan penyemangat dunia saja, Pak. Akhirat pun ada penyemangatnya loh. Gusti Allah wis janji. Sing apik ya untuk surga, sing elek ya neraka gitu loh. Sama lek kerja ya ngono dirapopo. Lek cara niat kerja golek duit tenan nggih sanggup ibadah takon gaji piro bayarane per hari. Ora apa-apa. Karena untuk memberi memacu semangat kerja ya ya. Iya. Wis kerja tenan-tenan lek bayar enggak umum kan repot dadine. Biasanya sedina 80.000 mung dibayar 50.000. Akhirnya kan ngersulo ya Pak ya. Ditanyakan dari awal Gusti Allah ada ibadah janjine surga kok. Dan itu sah Pak dalam Islam Pak. Boleh kita mempertanyakan begitu boleh. Karena Allah pun menjanjikan hal yang sama. Ketika kita beramal baik nanti janjinya surga. Ketika kita beramal jelek janji Allah ya neraka kan begitu ya. Begitu. Artinya konsep-konsep itu bisa kita ambil. Begitu. Nah, Pak sekalian yang berbahagia itu masalah Nabi Adam dan pesan Allah kepada Nabi Adam untuk sebuah petunjuk setelah diusir di surga itu Pak seperti itu. Jadi mulai Nabi Adam dulu itu sudah diomongi, sak iblis setan kabeh sudah diomongi. Lek wis tenan-tenan teko petunjukku dan barang siapa yang mengikuti petunjukku kata Allah, mereka akan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan merasa bersedih dan mereka tidak akan merasa takut. Khauf itu takut Pak ya, rasa takut. Walahum yahzan dan mereka tidak bersedih. Ini disampaikan dulu ketika kepada Nabi Adam. Berlaku pula untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Karena ini diceritakan Allah kepada Nabi Muhammad ketika itu. Nabi Muhammad belum dalam bentuk manusia begitu. Masih dalam bentuk nur yang ada di surga sana, tapi sudah ada cadangan. Mari kita lanjutkan Bapak sekalian. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Walladzina adapun orang-orang kafaru yang kufur, kafir, tidak percaya ya Pak ya, mengingkari begitu. Wa kadzdzabu dan mereka tidak mempercayai, ngorohake tidak mempercayai terhadap bi ayatina kepada ayat-ayatku, maksudnya kitab-kitab Allah. Orang-orang yang seperti itu bagaimana? Ulaika ashabun nar. Mereka itu orang-orang penghuni neraka. Ashabun nar Pak mereka. Jelas wis teko petunjuk kok enggak meloki petunjuk. Bahkan mereka mengkufuri petunjuk itu, tidak mempercayainya. Ya ashabun nar dadine mereka itu. Ulaika ashabun nar, mereka itu ahli neraka. Hum fiha khalidun.
Mereka orang-orang yang kufur tadi fiha khaliduna. Di neraka itu selama-lamanya. Masih untung Nabi Adam, Pak. Masih diampuni, Pak, itu, Pak. Tidak taat kepada Allah di surga, dibuang ke bumi, kemudian minta maaf, mohon ampun kepada Allah. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Diampuni oleh Allah. Masih untung gitu. Asal kita itu mau minta ampun kepada Allah, insya Allah diampuni. Yang penting aja tobat sambel gitu lanan. Terus tobat sesuk baleni meneh, jenenge ngapusi jeneng kuwi gitu loh. Jadi orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang kufur atau kafir, tidak mempercayai ayat-ayat Allah, itu mereka adalah penghuni neraka dan mereka akan selama-lamanya di dalam neraka. Sekarang kita menuju ayat berikutnya. Ya bani Israil azkuru nikmatiyallati an'amtu alaikum. Ya bani Israil, hai anak-anak Bani Israil, Pak ya. Orang-orang Bani Israil, keturunan Bani Israil. Jadi ini yang disampaikan ketika Nabi sudah berdakwah, Pak. Jadi yang diomongkan di sini itu Nabi berdakwah tapi mendapatkan penentangan dari Bani Israil. Begitu. Ini udah bahasanya lain. Makanya di sini ya Bani Israil, hai anak-anak Bani Israil, gitu kan? Di sini bahasanya begitu. Uzkuru nikmati, ingatlah terhadap nikmatku. Ya toh? Uzkuru nikmati. Allati an'amtu alaikum, nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Apa nikmatnya Bani Israil ketika itu, Pak? Ketika itu Bani Israil nikmat yang diberikan diantaranya adalah mereka diselamatkan oleh Allah dari Raja Fir'aun. Jadi di sini masuk dalam kisah pada Nabi Musa. Nabi Musa, Pak. Dan Nabi Musa itu masa kecilnya kan diopeni Fir'aun itu malah, ya, Pak. Jadi Nabi Musa itu dia malah orang yang sejak kecil, sejak bayi itu sengopeni adalah Raja Fir'aun. Kemudian sudah dewasa mendapatkan wahyu karena Fir'aun itu orang yang adigang adiigung lah, Pak ya. Bahkan di Quran itu disebutkan Fir'aun itu mengaku ana rabbukumul a'la. Jadi aku ki Tuhanmu sing maha tinggi, jadi Fir'aun begitu. Jadi orang atau manusia yang mengaku sebagai Tuhan itu Fir'aun ini, Pak. Edan toh? Mengaku Tuhan. Lah saiki kalau dia Tuhan, artinya kan dia maha pencipta. Kemudian orang yang hadir sebelum Fir'aun hadir itu sapa? Sing nyiptakne kalau dia Tuhan. Nah, artinya apa? Pengakuan dia sebagai Tuhan sudah runtuh, Pak. Karena dia datang keri, masa Tuhan keri tekoni. Tuhan ya maha segalanya, maha pencipta, maha menghidupkan, maha mematikan, begitu ya. Tapi Fir'aun karena keangkuhannya, kekuasaannya luas, bahkan mengaku disebutkan dalam Al-Quran, Fir'aun itu orang yang mengaku sebagai Tuhan. Lala kalau dia Tuhan, siapa Tuhannya orang-orang sebelum Fir'aun ada sekarang kan begitu. Padahal dia menginjak bumi. Lah bumi sing gawe sapa? Emang Fir'aun. Terus bapaknya Fir'aun sing gawe sapa kan begitu ya kan begitu. Artinya ketika ada orang mengaku sebagai Tuhan, ya runtuh lah, Pak. Pengakuan itu runtuh. Bahkan yang Quran tadi kita sebutkan katanya ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Aku Tuhanmu sing maha tinggi, maha agung ya kan begitu. Jadi di antara nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel adalah diselamatkannya orang-orang Bani Israel dari pembunuhan massal yang dilakukan oleh Raja Fir'aun. Itu, Pak. Nikmat yang lain banyak.
Makanya penyelamatan itu kon ngeling-ngeling gitu loh. Karo Gusti Allah. Uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Ingatlah terhadap nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Apalagi yang disampaikan Allah, ufi bi ahdi. Tepatilah janjimu. Janji apa? Kemarin kita sampaikan bahwasanya antar nabi itu, Pak, itu sebenarnya sambung menyambung, Pak. Sambung menyambung gitu loh. Jadi dari Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ya, ini terus bersambung, Pak. Ketika sampai kepada Nabi Muhammad, mestinya mereka mengimani Nabi Muhammad. Janji inilah yang ditagih Allah. Jadi karepe Allah, Bani Israel itu juga harus iman kepada Nabi Muhammad. Karena sudah disebutkan dalam kitabnya begitu. Jadi Nabi Musa, Nabi Isa, umat-umatnya kudunya beriman begitu loh. Tapi kenyataannya apa? Mereka tidak beriman. Banyak yang tidak mau beriman. Begitu. Orang-orang yang masih memegang teguh terhadap agama mereka, agama Nasrani ketika itu, berarti ketika itu kalau Islam menyebutkan Nasoroan begitu ya, Nasrani. Itu para rahib-rahibnya udah banyak yang tahu. Kalau nanti itu akan datanglah seorang nabi yang ciri-cirinya sudah disebutkan, Pak. Bahkan namanya Muhammad itu sudah disebutkan. Dan mereka harus mengimani. Tapi kenyataannya janji mereka mau mengimani, mereka tidak mau mengimani Nabi Muhammad. Maka di sini disebutkan wa aufu bi ahdi. Tepatilah janji. Janji apa? Ufi. Tepatilah janji kalian kepadaku. Wa aufu. Lek bahasa Jawa nunggoni. Tepatilah janji kalian kepadaku. Janji apa? Mengimani Nabi Muhammad. Kalau kalian mau menepati, kata Allah begitu, dilanjutkan ufi bi ahdikum. Kalau kalian menepati janji kalian kepadaku, kata Allah, aku pasti akan menepati janjiku begitu. Jadi belen, Pak. Kalau orang-orang Bani Israel mau menepati janjinya, ya toh, maka Allah pun akan menepati janjinya Allah gitu loh. Tapi kan banyak yang nggak mau beriman, Pak. Bahkan kayak Nabi Isa dianggap apa? Tuhan. Nabi Isa loh dianggap Tuhan, dianggap anak Tuhan, kan lucu gitu loh. Tuhan kok beranak kayak menungso kan? Gitu. Janjinya Allah itu apa sih sakjane iki? Jadi kalau mereka mau menepati janji Allah, Allah pun akan menepati janjinya. Janjinya apa? Ya nanti akan dimasukkan ke surga. Kalau mereka mau mengimani Nabi Muhammad. Begitu. Tapi kenyataannya kan banyak orang yang tidak mau menepati janji mereka. Ya ada beberapa rahib yang mau beriman kepada Nabi Muhammad. Ada juga yang tidak mau enggak mau beriman begitu. Wa iyaya farhabun. Dan hendaknya kalian itu hanya kepadakulah kalian bertakwa. Farhabun itu lari, Pak. Lari mendekati tapi gitu loh. Ya hanya kepada Allah begitu loh. Bukan kepada selain Allah. Yang kedua malah mereka itu menjual belikan ayat, Pak. Caranya bagaimana? Ketika penguasa itu tidak suka dengan ayat itu, ya udah dikasih duit, diubah ayatnya, Pak. Makanya Al-Quran ini dijaga benar oleh Allah. Gitu loh. Dijaga benar begitu. Enggak sembarangan. Makanya kita ngelihat di TV itu anak baru 9 tahun, 10 tahun. Wis hafal Al-Quran, Pak. Ini kalau enggak kehendak Allah tidak mungkin loh. Anak yang divonis oleh dokter otaknya lemah, iso hafal Quran. Ini janji Allah.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, aku yang menurunkan Al-Qur'an dan akulah yang akan menjaganya. Al-Qur'an sangat terjaga, Pak. Begitu loh. Caranya menjaga apa? Kalau hanya tulisan, Pak. Ini bisa dihapus, Pak. Oleh Allah, caranya Allah diantaranya dengan memasukkan Al-Quran di hati dan otak manusia. Ya apa ya kira-kira? Iya, begitu. Begitulah janji Allah begitu. Wa iyaya farhabun. Telas Pak nggih? Nah, jadi itu pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi Al-Quran ini kitab yang terjaga. Dan termasuk Indonesia ini negara yang paling banyak penghafal Al-Quran. Kita harus bersyukur di Indonesia ini. Meskipun kita bukan negara Islam, tapi ada namanya Kementerian Agama. Negara itu ikut melindungi, Pak, nggak sembarangan gitu loh. Yondelalai para orang-orang pendiri negara ini mau membuat yang seperti ini begitu. Sehingga agama pun dijaga begitu. Makanya zaman sahabat dulu tulisan-tulisan itu kan awalnya kan nggak boleh ditulis Pak itu Pak. Nggak boleh ditulis Al-Quran itu. Takutnya akan seperti kitab-kitab terdahulu Pak. Takutnya kan begitu. Dihafal semua. Para sahabat yang hafalan nanti setoran. Udah bener belum. Terus begitu. Turun ayat dihafal. Kemudian disusun sama Nabi dengan cara hafalan. Terus turun temurun terus. Begitu. Inilah salah satu cara bagaimana Allah menjaga Al-Quran. Delalai. Banyak orang yang mau menghafalkan Al-Quran. Ini karena hati mereka digerakkan oleh Allah. Untuk mau menghafal Al-Quran itu kalau bukan karena Allah nggak bakalan Pak. Mau menghafal Al-Quran itu. Dan ini memang janji Allah begitu. Allah menggerakkan hati manusia begitu loh. Kalau hanya ditulis Pak. Dari turun-temurun bacaannya salah meneh kan begitu. Makanya untuk mengantisipasi seperti kitab-kitab terdahulu yang menurut pandangan Al-Quran itu banyak penyelewengan, Allah memiliki cara lain bagaimana mempertahankan keoriannya Al-Quran itu begitu loh. Keaslian Al-Quran itu dijaga begitu. Lah kitab sakmene gedene Quran sakmene gedene dihafal loh Pak. Ini kalau nggak benar-benar dari Allah nggak bakalan Pak. Jadi Bapak sekalian, kami kira itu yang dapat kita sampaikan. Meskipun hanya sedikit, semoga kita tahu apa yang dikarep nih Al-Quran Pak. Ya mungkin saya juga masih banyak kekurangan sana sini. Saya juga dalam belajar juga kan begitu Pak ya. Kita sama-sama belajar lah begitu. Jadi kalau bahasa yang gurui juga tidak menggurui kan begitu. Karena sebagai manusia saya juga sedang berusaha menjadi orang yang ya pengen dadi wong sing soleh lah ibaratnya kan begitu. Soleh di hadapan Allah maupun soleh di hadapan manusia. Dengan cara bagaimana? Memahami ayat-ayat Allah, memahami Al-Quran begitu. Karena apa ya? Yang namanya belajar itu ya sampai tua ya oleh Pak. Inilah yang bisa mengukuhkan keimanan kita dengan cara belajar. Mengukuhkan keimanan. Karena iman itu munggah medun Pak, kadang ada ragu. Munggah medun iman Pak. Saiki iman sesuk iso dadi enggak iman kan begitu. Prosentasenya munggah turun gitu loh. Mungkin naik sampean aku wis kerja bertahun-tahun kok yo panggah ngene ae. Kok gak yakin ada Gusti Allah kan hari itu. Munggah medunnya kan makanya dengan membaca ayat begini, membaca Al-Qur'an, mencoba kita pahami isi Al-Quran ini terus mengukuhkan keimanan kita. Ketika iman kita mulai agak runtuh sedikit, mulai agak ya linglung lah mungkin bahasanya, kokoh lagi. Begitulah caranya begitu. Hadis yang mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai ayunan
sampai lahdi ke liang lahat Pak itu diajari adik Pak. Kalau mudin-mudin zaman biyen nih masih ada diajari bahasa kasaran ini. Engko lek takok malaikat takon ning awakmu sapa Tuhanmu jawaban Allah. Ada yang kayak gitu. Engko lek malaikat takon sapa nabimu jawaban Muhammad kan begitu ya Pak ya. Itu masih diajari. Jadi menurut ilmu itu tidak ada batasnya sampai ada mati dikubur pun jadi kayak ilmu bahasanya begitu. Bapak sekalian yang saya hormati, saya kira itu pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.